dan kita melakukan satu upaya somasi dan meminta pertanggungjawaban. Intinya adalah kita meminta permohonan maaf. Itu poin awal dari permasalahan ini. Laporan yang beredar, berita yang beredar saat ini tentunya sangat ingin diketahui oleh masyarakat apa sih yang terjadi. Tentunya ada juga beberapa rekan-rekan pengacara senior yang telah menjelaskan sedemikian rupa terkait dengan adanya kejadian kemarin penahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada DRL. Jadi mungkin dapat saya jelaskan dari awal permasalahan yang terjadi adalah akibat postingan dari akun Instagram Dr. Richard Lee yang diduga menyinggung ya harkat dan martabat kehormatan klien saya Kartika Putri. Dijelaskan pula kita sudah melakukan satu upaya-upaya yang sangat persuasif, tabayun, kita lakukan pertemuan. Dalam saat itu juga, pertemuan itu juga memang kita meminta ada suatu upaya permintaan maaf oleh Dr. Richard Lee. Akan tapi memang kondisi yang diinginkan Dr. Richard Lee tidak diterima oleh dan saya Kartika Putri. Berlanjut setelah acara tabayun, terdapat juga postingan-postingan yang memang sedikit banyak lebih menjurus pada pencemaran nama baik tentunya. Dan kita melakukan satu upaya somasi dan meminta pertanggungjawaban. Intinya adalah kita meminta permohonan maaf. Itu poin awal dari permasalahan ini. Ya. Kemudian setelah somasi tidak menghasilkan dan kita lihat juga DRL ini makin menjadi-jadi, bahkan menyinggung perasaan keluarga besar Kartika Putri. Kita melihat bahwa langkah upaya yang harus dilakukan adalah membuat satu laporan polisi adalah hak-hak ya. Karena apa? Karena postingan yang dilakukan itu sangat mengganggu, bahkan mengganggu yang Kartika Putri rasakan, mengganggu dirinya, suaminya, keluarga besarnya, bahkan mengganggu apa yang diyakininya, agamanya, seperti itu. Ya. Desember 2020 kita lakukan suatu upaya laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan statusnya mengalir sampai dengan sekarang. Masih tidak berhenti juga DRL ini melakukan satu upaya-upaya postingan-postingan menggiring opini masyarakat yang sangat luar biasa. Bahkan yang sangat yang kita sayangkan, dia sampaikan bahwa nanti mungkin saya akan tunjukkan di story-nya, yaitu menyatakan bahwa apakah ini cara-cara yang dilakukan oleh artis ya kan dalam berperkara dari uang damai dan lain-lain sebagainya. Nanti mungkin akan saya share ke teman-teman. Bergulir kasus ini sampai dengan penyidikan, dan selanjutnya saya mengetahui dari penyidik dari SP2HP yang disampaikan penyidik pada kami, pada Kartika Putri, bahwa telah dilakukan adanya penyitaan terhadap barang bukti yang diduga terkait dengan pasal yang kita laporkan, laporan polisi yang kita laporkan. Kita mengetahui adanya penyitaan berdasarkan penetapan cita khusus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu terhadap akun Instagram dan lain-lain. Dan lain-lain ini saya tidak tahu detailnya, mungkin bisa ditanyakan ke penyidik, akan tapi yang saya pahami adalah yang lain-lain ini adalah berupa perangkat-perangkat untuk mengakses akun Instagram tersebut.
Selanjutnya pasal diduga yang dilaporkan itu pasal 30, 231, 221 ya, berupa mengakses tanpa izin daripada pemilik ya. Itu memang ya berbeda sekali pasal. Untuk ancamannya sendiri biasanya berapa itu tahun? Cukup tinggi ya, 8 tahun ya. 8 tahun. Bang, berarti kepada penggiringan opini ya yang menyesatkan, bahkan mengakibatkan itu adanya satu hujatan juga yang lebih banyak dan lebih masif kepada Kartika Putri dan keluarga besar, seperti itu. dan itu bisa jadi laporan lagi nggak Bang ke depannya? Karena memang itu udah membuat keluarga dari Kartika Putri sendiri kan nama baiknya jadi jelek tuh Bang. Itu sebagai bukti-bukti tambahan saja yang kita sampaikan ke penyidik ya, dan pelengkap bagaimana proses yang terjadi setelah adanya laporan polisi, seperti itu. Berarti bisa dibilang kalau diambil garis merahnya Bang, penangkapan kemarin itu memang berujung dari permasalahan yang akhirnya saling menghujat di media sosial, atau memang lokus yang lain Bang, permasalahan yang lain? Baik, saya berpikir itu satu hal yang berbeda. Kenapa? Di sini ada satu laporan yang berbeda juga. Memang awal muasalnya itu dari laporan Kartika Putri, akan tetapi apabila DRL lebih bijaksana, bersabar, dan juga penasehat-penasehatnya memberikan satu masukan untuk tidak berbuat nekat ya, kalau menurut pendapat saya nekat, untuk menghilangkan barang bukti yang ada, perkara ini tidak pernah terjadi seperti itu.